Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada tahun 1980-an, di sebuah pedesaan kecil di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah desa bernama C. Desa tersebut merupakan tempat yang asri, tenang, dan penuh kedamaian. Penduduknya hidup sederhana, dan nuansa keagamaan terasa sangat kental di sana. Di desa itu terdapat sebuah pondok pesantren yang telah berdiri sejak lama, meskipun ukurannya tidak terlalu besar. Para santri yang menimba ilmu di pesantren tersebut berasal dari berbagai daerah, kebanyakan dari wilayah Jawa Barat. Di desa itulah tinggal sepasang suami istri bernama Susan dan Wanto. Namun, mereka bukanlah penduduk asli desa itu. Keduanya adalah perantau dari wilayah Jawa Barat juga, yang akhirnya menetap di sana. Kisah mereka berawal dari kehidupan Susan, seorang anak perempuan dari pasangan buruh tani di sebuah kampung sederhana yang tak jauh dari tempat itu. Kampung tempat Susan dan keluarganya tinggal penuh dengan kedamaian dan keindahan alam. Namun, karena kondisi ekonomi yang terbatas, Susan tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Sejak kecil, ia sudah dimasukkan ke sebuah pondok pesantren di kampung itu. Di pesantren tersebut, Susan belajar membaca, menulis, serta mendalami ilmu agama. Lingkungan pesantren, yang disiplin dan penuh dengan nilai-nilai keislaman, menjadikan Susan seorang gadis yang taat beragama dan sangat patuh kepada orang tuanya. Kepribadian Susan yang santun, dipadukan dengan wajahnya yang rupawan, menjadikannya seorang gadis idaman di kampung tersebut. Setelah menyelesaikan masa belajarnya di pesantren, Susan tidak langsung meninggalkan tempat itu. Sebagai ungkapan terima kasih kepada kiai yang telah mendidiknya, ia memilih untuk mengabdikan dirinya di pesantren. Sehari-hari, Susan membantu ibunya yang memasak, membersihkan pesantren, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya. Hubungan Susan dengan keluarga pengasuh pesantren sangat erat. Kiai dan Ibu Nyai menganggap Susan sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Susan, yang merupakan anak tunggal, merasa mendapatkan keluarga baru di pesantren itu. Hingga suatu hari, pondok pesantren tersebut kedatangan tamu dari luar kota. Sepasang suami istri datang dengan mobil mewah, pemandangan yang jarang terlihat di desa itu. Tamu tersebut adalah kenalan lama Kiai, dan mereka datang dengan membawa anak laki-laki mereka yang bernama Wanto. Wanto, seorang pemuda kota yang tampan, dibawa ke pesantren itu untuk menjalani rehabilitasi akibat kenakalannya. Kehidupannya yang liar di kota membuat kedua orang tuanya merasa perlu mengambil langkah tegas. Di usia mudanya, Wanto sudah terbiasa menghabiskan waktu dengan pergaulan bebas, mabuk-mabukan, dan menghambur-hamburkan uang. Setibanya di pesantren, Wanto ditempatkan di kamar khusus yang agak terpisah dari para santri lainnya. Awal-awal keberadaannya di pesantren, Wanto sering menunjukkan sikap pemberontakan. Ia kerap melawan aturan dan bahkan beberapa kali terlibat konflik dengan para santri lain. Namun, suasana mulai berubah seiring berjalannya waktu. Salah satu rutinitas yang dihadapi Wanto adalah makan siang bersama para santri setelah salat zuhur. Pada saat itulah Susan sering berinteraksi dengannya, meskipun hanya sebatas memberikan jatah makanan. Susan, dengan kesopanannya, selalu menundukkan pandangan saat berhadapan dengan para santri laki-laki, termasuk Wanto. Wanto, dengan sifatnya yang genit, kerap melontarkan godaan kepada Susan. Namun, sikap cuek dan keteguhan hati Susan membuat godaannya tidak pernah mendapatkan tanggapan. Hari-hari berlalu, dan Wanto mulai merasakan dampak dari didikan keras Kiai. Perlahan-lahan, sikapnya berubah menjadi lebih baik. Pada suatu waktu, orang tua Wanto datang menjenguknya di pesantren. Betapa bahagianya mereka melihat perubahan yang terjadi pada putra mereka. Wanto, yang selama ini tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada orang tuanya, kini dengan takzim mencium tangan mereka. Momen kecil itu menjadi sangat berarti bagi kedua orang tuanya, yang merasa usaha mereka membawa Wanto ke pesantren tidak sia-sia. Sore itu, ketika kedua orang tua Wanto bertamu ke kediaman Kiai, Susan bertugas menyiapkan jamuan. Saat Susan masuk ruangan membawa hidangan, percakapan antara Kiai dan orang tua Wanto mulai mengarah pada pembahasan tentang Susan. Orang tua Wanto merasa tertarik pada Susan dan mulai menanyakan latar belakangnya.
Kiai menjelaskan bahwa Susan adalah santrinya yang telah mondok sejak kecil dan sudah dianggap seperti anak sendiri. Keterangan itu membuat orang tua Wanto semakin terkesan. Namun, Susan yang mendengar percakapan itu merasa bingung karena tidak memahami maksud sebenarnya. Malam itu, selepas salat Isya, Susan dipanggil oleh gurunya untuk menghadap. Tanpa menunda, ia segera menemui Kiai dengan hati yang penuh rasa hormat dan penasaran. Saat Susan tiba, Kiai memintanya untuk duduk dan menunggu. Susan pun menanti dengan sabar sambil mendengarkan bahwa orang tuanya akan datang ke pesantren. Setengah jam berlalu, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Namun, kehadiran mereka tidak hanya membawa kedua orang tuanya, tetapi juga orang tua Wanto, santri yang sebelumnya sering menggoda Susan. Malam itu, terungkap bahwa pertemuan tersebut diadakan untuk membahas lamaran dari orang tua Wanto kepada keluarga Susan. Rupanya, Wanto, yang diam-diam menyimpan rasa kepada Susan, telah meminta orang tuanya untuk mengajukan lamaran. Bagi Wanto, Susan adalah sosok yang memikat hati dengan kesantunan dan kecantikan yang terpancar darinya. Keputusan Wanto itu semakin disetujui oleh orang tuanya setelah mengetahui latar belakang Susan yang sejak kecil menjadi santri di pesantren tersebut. Mendengar berita itu, hati Susan diliputi kegamangan. Ia merasa berat menerima lamaran itu, mengingat perilaku Wanto yang kerap membuatnya kesal. Namun, sebagai seorang anak perempuan yang diajarkan untuk patuh pada orang tua, Susan memilih menyerahkan keputusan kepada mereka. Pemahaman agama yang dimilikinya menguatkan keyakinannya bahwa pernikahan adalah bagian dari ibadah, dan cinta sejati bisa tumbuh seiring perjalanan rumah tangga. Orang tua Susan menyambut kabar lamaran itu dengan penuh kebahagiaan. Mereka merasa anak semata wayangnya mendapat kehormatan besar dilamar oleh keluarga teman Kiai yang sangat mereka hormati. 2 minggu setelah lamaran itu diterima, Susan dan Wanto resmi menikah dalam sebuah prosesi yang dipimpin langsung oleh Kiai yang telah membimbing Susan sejak kecil. 3 hari setelah pernikahan, Susan diboyong oleh Wanto ke tempat tinggal orang tuanya di kota. Awal pernikahan mereka diwarnai oleh upaya Susan melayani suaminya dengan penuh keikhlasan. Walau hatinya belum mengenal cinta asmara, Susan menjalani perannya dengan berlandaskan cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan keluarganya. Wanto, yang hidupnya bergantung pada harta orang tuanya, tidak bekerja. Harta keluarga yang melimpah mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun, kebahagiaan semua itu tak berlangsung lama. Setelah 1 tahun pernikahan, cobaan besar menimpa keluarga Wanto. Usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan akibat ditipu oleh rekan bisnis. Kondisi itu membuat sebagian besar aset keluarga mereka lenyap, dan kehidupan mewah mereka berubah drastis. Dengan keadaan ekonomi yang sulit, Wanto dipaksa mencari pekerjaan. Berbekal ijazah kuliahnya, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan. Namun, perubahan gaya hidup itu justru memunculkan kembali kebiasaan buruk Wanto. Setiap malam, ia pulang dalam keadaan mabuk. Susan terkejut melihat kebiasaan baru suaminya, yang kembali seperti masa lalunya. Sebagai seorang istri, ia tetap melayani suaminya meski perasaan kecewa terus menghantui. Ironisnya, uang belanja yang diberikan Wanto sangat minim, sementara ia sering meminta hidangan yang mewah. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Susan terpaksa berutang di sana-sini. Di tengah beban hidup yang semakin berat, Susan mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual, pusing, dan lemas. Suaminya, alih-alih menunjukkan kepedulian, justru mengabaikan kondisinya. Suatu pagi, ketika Susan merasa sangat lemah, ibu mertuanya datang berkunjung. Melihat keadaan Susan yang pucat, ibu mertuanya segera bertindak. Setelah bertanya tentang kondisi Susan, ia mengajak menantunya pergi ke bidan untuk memastikan apa yang terjadi. Sesampainya di rumah bidan, berita menggembirakan pun tiba. Susan dinyatakan hamil. Kebahagiaan langsung terpancar di wajah ibu mertuanya, yang sudah lama menantikan kabar seperti itu. Namun, ketika kabar kehamilan Susan disampaikan kepada Wanto, tanggapannya justru dingin dan menyakitkan. Ia mengeluhkan keadaan ekonomi yang sulit dan menganggap kehamilan itu sebagai beban tambahan. Melihat sikap anaknya, ibu mertua Susan merasa sangat kecewa. Meski begitu,
ia berusaha menenangkan hati menantunya. Ia meminta Susan untuk bersabar dan tidak memedulikan ucapan Wanto. Dalam hatinya, ia menyayangkan kelakuan anaknya yang tidak bertanggung jawab. Susan tetap berusaha menjaga rahasia keburukan suaminya dari keluarga besarnya. Ia memilih untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan sabar, berharap kehadiran sang buah hati bisa membawa perubahan dalam hidup mereka. Hari demi hari berlalu, bulan berganti bulan, dan kandungan Susan semakin membesar. Ketika usia kehamilannya menginjak 3 bulan, sore itu Wanto pulang dari kantor dengan wajah yang tampak penuh amarah. Pandangannya suram, seolah-olah tengah diliputi masalah besar. Susan, seperti biasa, menyambut suaminya di pintu, mengambil tasnya, dan mempersilakannya masuk. Namun, kali ini Wanto tak peduli dengan sopan santun, melangkah masuk tanpa melepas sepatu dan langsung duduk di ruang tamu dengan kaki yang terangkat ke meja. Wanto berbicara dengan nada tinggi, membuat jantung Susan berdegup kencang karena terkejut. Dengan tubuh yang gemetar, Susan segera menuju dapur untuk membuat kopi bagi suaminya. Ketika ia menyerahkan kopi itu, ia kembali dimarahi. Kopi yang dibuatnya dianggap tidak enak, dan Wanto dengan kasar menyiramkan kopi panas itu ke tubuh Susan. Air mendidih itu membuat Susan merasa kesakitan, tetapi ia hanya bisa menahan tangis dan kembali ke dapur untuk membuat kopi baru. Setelah menyajikan kopi kedua, Wanto melanjutkan kemarahannya. Kali ini ia menyalahkan Susan atas semua kesialan yang menimpa dirinya. Ia mengungkapkan bahwa karena menikahi Susan, orang tuanya bangkrut, dan ia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Hari itu, ia bahkan dipecat dari pekerjaannya, menambah beban emosional yang ia lampiaskan pada Susan. Susan tak sanggup lagi mendengarkan makian suaminya. Ia masuk ke kamar dan menangis, merasa tak berdaya menghadapi perlakuan kasar yang sudah melampaui batas. Malam itu, Wanto keluar rumah tanpa memberitahu kemana ia pergi. Ia kembali tengah malam dalam kondisi mabuk, seperti kebiasaan buruknya dahulu. Di sepertiga malam, Susan memanfaatkan kesunyian untuk berdoa. Dalam setiap sujudnya, ia memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada suaminya dan merubah kelakuannya. Saat Susan tengah menunaikan salat tahajud, Wanto yang baru pulang dalam keadaan mabuk membuka pintu kamar dengan keras. Tanpa mempedulikan Susan yang tengah khusyuk beribadah, ia menendangnya hingga tersungkur di atas sajadah. Wanto terus memaki Susan, menuduhnya hanya menjadi beban karena tak bekerja, lalu mengacak-ngacak lemari pakaian. Ia mencari perhiasan yang dulu menjadi mas kawin mereka. Susan berusaha mencegahnya, menjelaskan bahwa perhiasan itu disimpan untuk biaya persalinan, tetapi Wanto tak peduli. Ia mengambil perhiasan itu dan pergi meninggalkan rumah. Susan hanya bisa menangis, merasakan sakit di perutnya yang kini menahan janin dalam rahimnya. Ketika usia kandungannya mencapai 7 bulan, Wanto tiba-tiba bersikap berbeda. Pagi itu, ia mandi dan berpakaian rapi. Ia meminta Susan untuk ikut dengannya tanpa menjelaskan kemana mereka akan pergi. Susan, yang tak ingin membantah, menuruti permintaan suaminya. Dengan motor, Wanto membawanya ke sebuah rumah yang ternyata milik seorang pria bernama Pak Broto. Wanto menawarkan Susan untuk bekerja sebagai pembantu di rumah itu, meskipun ia tengah hamil besar. Untungnya, istri Pak Broto adalah seorang wanita yang baik hati. Menyadari kondisi Susan yang sedang hamil, ia tak membiarkan Susan bekerja berat. Tugas Susan hanya menemani dan merawat majikan yang sedang sakit. Di rumah itu, Susan akhirnya menceritakan semua penderitaannya setelah didesak oleh istri Pak Broto. Ia menangis ketika mengungkapkan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung, mulai dari perlakuan kasar Wanto hingga tanggung jawabnya sebagai istri yang diabaikan. Istri Pak Broto merasa iba dan terkejut dengan pengakuan Susan. Ia menyarankan Susan untuk bersabar dan tetap menjaga kondisi kesehatannya, terutama demi bayi yang ada di dalam kandungannya. Setiap kali pulang dari rumah majikannya, Susan selalu membawa bekal makanan yang diberikan dengan tulus oleh istri Pak Broto. Namun, makanan itu selalu habis dimakan oleh Wanto tanpa rasa terima kasih sedikit pun. Ketika gajian tiba, Wanto dengan paksa mengambil seluruh gaji Susan, menggunakan uang itu untuk membeli minuman keras dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Malam itu,
Suasana begitu hening di kampung kecil tempat Susan tinggal. Tubuhnya terasa lemas, dan rasa sakit yang tajam menyerang perutnya. Susan mencoba memanggil Wanto, suaminya, tetapi rumah itu sepi. Dia menyadari bahwa Wanto tidak ada di rumah. Hatinya yakin, Wanto pasti sedang berada di warung remang-remang, tenggelam dalam kebiasaan mabuknya bersama teman-teman. Dengan langkah tertatih dan tangan yang gemetar, Susan berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Rasa sakit yang mendera tidak mampu menghentikan keinginannya untuk mencari suaminya. Dia keluar dari rumah, menahan sakit di setiap langkahnya. Tangan yang lemah bergantung pada pagar rumah-rumah tetangga dan batang-batang pohon di sepanjang jalan. Suara hingar-bingar dari kejauhan mulai terdengar, tawa keras, musik yang menggelegar, dan suasana yang tak asing lagi baginya. Di sanalah, Wanto biasa menghabiskan waktu. Ketika Susan tiba di depan warung itu, pemandangan yang menyakitkan menyambutnya. Di antara botol-botol minuman keras dan kartu remi yang berserakan, Wanto terlihat santai bersama seorang wanita lain, tertawa tanpa beban. Susan mendekati Wanto dengan tubuh yang hampir limbung. Ia ingin memberitahu bahwa dirinya membutuhkan bantuan. Namun, Wanto justru mengacuhkannya. Seorang penjaga warung memperingatkan bahwa Susan tampak kesakitan dan mungkin hendak melahirkan. Namun, peringatan itu tidak menggerakkan hati Wanto. Bahkan, dengan kasar, dia mendorong Susan hingga jatuh tersungkur. Ketika Susan terjatuh, darah dan air ketubannya mulai terlihat, membuat para penghuni warung gempar. Pemilik warung segera membantu Susan yang kesakitan, dibantu beberapa wanita lain di sana. Sementara itu, Wanto hanya duduk, tetap menenggak minumannya tanpa rasa bersalah. Pemilik warung dan beberapa orang membopong Susan ke rumah Pak RT, berharap ada pertolongan lebih baik di sana. Pak RT dan istrinya yang terbangun dari tidur terkejut melihat kondisi Susan. Tanpa menunggu lama, mereka membawa Susan ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Susan langsung dibawa ke ruang bersalin. Pak RT, yang mengenal keluarga Wanto, segera menghubungi orang tua Wanto. Tidak lama kemudian, ayah dan ibu Wanto tiba di rumah sakit dengan wajah penuh kecemasan. Ketika Pak RT menjelaskan apa yang terjadi, orang tua Wanto merasa hancur mendengar penderitaan Susan selama ini. Mereka menangis, menyesali tindakan anak mereka yang begitu kejam. Meski demikian, Susan dengan hati yang mulia memohon agar orang tua mertuanya tidak menyalahkan Wanto. Ia meminta mereka menjaga anak yang sedang dikandungnya jika sesuatu terjadi pada dirinya. Permintaan itu membuat semua orang terharu, termasuk Pak RT dan istrinya, yang tidak kuasa menahan air mata. Namun, takdir berkata lain. Kondisi Susan semakin memburuk. Ia sempat memegang tangan ibu mertuanya, meminta agar anaknya dirawat dengan baik. Senyum terakhirnya begitu indah, sebelum akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya. Suasana ruangan itu berubah menjadi histeris. Dokter yang memeriksa memastikan bahwa Susan telah meninggal dunia, membawa serta janin yang belum sempat melihat dunia. Kabar kepergian Susan sampai ke telinga Wanto. Namun, ketika jenazah Susan dibawa pulang, Wanto masih dalam kondisi mabuk berat di rumah. Ayahnya, yang diliputi amarah, segera menghampirinya. Ketika Wanto membuka pintu dengan tubuh lunglai, sang ayah langsung memukul dan memakinya. Kemarahan itu tak terbendung hingga Pak RT harus melerai. Namun, amarah itu tidak mampu menghapus kenyataan pahit yang menimpa keluarga mereka. Hari itu, suara dari toa masjid bergema mengabarkan kematian Susan. Kepergian perempuan itu, yang tengah mengandung darah daging suaminya, tidak diiringi sedikit pun penyesalan dari Wanto. Tanpa menunjukkan rasa sedih, ia melenggang masuk ke kamar, mengabaikan semuanya. Ibu dan ayahnya hanya bisa menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan kelakuan anak mereka yang semakin tak berperasaan. Sementara itu, warga mulai berdatangan ke rumah Susan, membawa simpati dan bantuan untuk mengurus jenazah. Kedua orang tua Susan, yang telah dihubungi oleh keluarga mertuanya, segera tiba. Melihat jenazah putri mereka, tangis pilu pecah. Mereka memeluk tubuh kaku Susan untuk terakhir kalinya. Setelah semua prosesi selesai, pengurusan jenazah hingga pengkafanan, Susan pun dimakamkan.
Namun, Wanto tetap tidak peduli. Ketika jenazah istrinya dibawa ke pemakaman, ia justru tidur di kamar tanpa rasa bersalah. Tindakannya membuat semua orang yang mengetahuinya merasa geram. Pasca penguburan, kematian Susan menjadi pembicaraan hangat di kampung. Perbincangan tentang bagaimana Wanto telah menelantarkan istrinya terus bergulir, dari mulut ke mulut, hingga menjadi gosip yang menyulut emosi warga. Pada malam harinya, seperti biasa, 3 pria yang bertugas ronda berkumpul di pos jaga. Di sela bermain kartu, mereka membahas peristiwa tragis itu. Semua sepakat bahwa Susan adalah perempuan baik, tetapi takdirnya malang karena memiliki suami seperti Wanto. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa ada mitos tentang perempuan hamil yang meninggal bisa menjadi sosok menakutkan, namun yang lain menganggapnya hanya cerita kosong. Ketika percakapan mereka berlangsung, suara tangis bayi tiba-tiba terdengar di tengah keheningan malam. Ketiganya menghentikan aktivitas, mendengar dengan saksama. Suara itu nyata, tetapi membingungkan karena mereka tahu tak ada bayi di kampung itu. Ketiganya memutuskan untuk mencari sumber suara. Mereka berjalan menyusuri jalanan kampung, membawa senter, dan menanyakan kepada penduduk yang rumahnya dilewati. Anehnya, semua orang mendengar suara yang sama. Suara tangis bayi itu menggema, semakin lama semakin nyata. Warga mulai keluar rumah, penasaran dengan apa yang terjadi. Rombongan yang awalnya hanya 3 orang, kini bertambah menjadi puluhan. Semuanya mengikuti arah suara yang mengarah ke pemakaman. Dengan hati-hati, mereka memasuki area kuburan. Suara tangis bayi semakin jelas, hingga akhirnya berhenti di sebuah makam yang tanahnya masih merah, dengan bunga yang masih segar. Itu adalah makam Susan. Pak RT memutuskan untuk memanggil Ustadz dan meminta beberapa warga membawa cangkul untuk membuka kuburan. Setelah Ustadz tiba, proses pembongkaran dilakukan dengan hati-hati. Suara tangis bayi terus terdengar hingga cangkul menyentuh kayu penutup jenazah. Saat kayu itu terbuka, suara tangis bayi berhenti. Semua orang yang hadir di sana terkejut, karena di dalam kuburan, terlihat seorang bayi perempuan terbaring dalam pelukan jenazah Susan. Bayi itu menangis kencang, tetapi tampak bersih, dengan tali pusat yang telah terpotong rapi, seolah-olah dilahirkan dengan bantuan tenaga medis. Perut Susan yang sebelumnya buncit telah kempis, dan wajahnya tampak tersenyum damai. Ustadz dengan hati-hati mengangkat bayi itu dari pelukan ibunya. Warga yang melihat pemandangan tersebut menangis, takjub dengan keajaiban di hadapan mereka. Setelah prosesi selesai, makam Susan kembali ditutup. Bayi yang selamat dibawa pulang oleh Pak RT untuk dirawat oleh istrinya dan beberapa ibu di kampung. Namun, sore harinya, Wanto tetap tidak terlihat di rumah. Tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Pak RT mengutus warga untuk mencarinya di warung, tetapi Wanto tidak ditemukan. Pak RT akhirnya meminta salah satu warga untuk memberitahu orang tua Wanto, agar bayi itu mendapatkan perhatian dari keluarganya yang tersisa. Pagi itu, tibalah orang tua Wanto setelah mendengar kabar mengejutkan dari utusan Pak RT. Awalnya, mereka sulit mempercayai berita yang diterima, tetapi begitu melihat bayi kecil yang wajahnya sangat mirip dengan almarhum menantunya, air mata mereka tak tertahankan. Kesedihan mengalir seketika, dan sang ibu segera memeluk cucunya dengan penuh kasih. Dalam hatinya, ia memanjatkan syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang agung. Mereka menangis, mengenang sang menantu yang telah tiada. Setiap kata-kata yang pernah diucapkannya di rumah sakit kembali terngiang, terutama permintaannya agar mertuanya merawat anaknya dengan penuh kasih. Dengan penuh haru, sang ibu mendekap cucunya erat dan berterima kasih kepada Pak RT serta warga yang telah membantu. Mereka kemudian menanyakan keberadaan Wanto, tetapi Ibu Wanto tidak lagi peduli dengan nasib anaknya, apakah ia hidup atau mati. Baginya, yang terpenting adalah cucunya selamat dan kini ada dalam gendongannya. Bayi perempuan yang manis itu diberi nama Arini. Mereka membawanya pulang dengan penuh cinta, mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh almarhum menantu mereka. Sesampainya di rumah, Nenek Arini meminta suaminya untuk memberi kabar kepada keluarga Susan. Hari itu juga, orang tua Susan datang dengan perasaan senang, meski kelahiran cucu mereka dibayangi misteri yang tak terpecahkan. Namun,
Mereka semua percaya bahwa itu adalah bukti kebesaran Tuhan. Kehadiran Arini seolah menjadi pelipur lara setelah kematian Susan dan menantunya. Bayi mungil itu menjadi pengobat luka di hati mereka. Arini kecil dirawat bersama-sama oleh kakek dan neneknya. Setiap malam, ia tidur di kamar neneknya, dirawat dengan penuh kasih. Tak peduli apapun yang terjadi pada Wanto, neneknya bersumpah bahwa tak akan ada seorang pun yang berani menyakiti cucunya. Jika ada yang berani melukai Arini, neneknya berjanji akan membalasnya berkali-kali lipat. Suatu malam, sekitar pukul 9, Arini terus-menerus rewel. Ia menangis tanpa air mata, sebuah hal yang sering dikaitkan dengan mitos tentang kedatangan makhluk halus di kampung itu. Neneknya mulai panik, hingga memanggil suaminya untuk membantu menenangkan sang cucu. Setelah bergantian menggendong, barulah Arini tenang dan tertidur. Mereka menidurkannya di ranjang bayi, tepat di samping ranjang neneknya. Kelelahan setelah seharian merawat cucunya, nenek Arini pun tertidur. Namun, tengah malam, saat nenek Arini terbangun, ia terkejut melihat ranjang bayi di sampingnya kosong. Bayi itu belum bisa merangkak, tetapi Arini menghilang begitu saja. Kakek dan neneknya segera mencari ke seluruh rumah. Ketika mereka tiba di dapur, mereka berhenti sejenak, mendengar dengan seksama. Samar-samar, terdengar suara perempuan bernyanyi dengan nada yang pelan dan lembut. Siapa yang bisa bernyanyi di tengah malam seperti ini? Pikir mereka. Meski penuh ketakutan, mereka memutuskan untuk mencari sumber suara. Dengan langkah perlahan, mereka keluar rumah. Di belakang rumah, yang masih berupa tanah kosong dan ditumbuhi pepohonan lebat, suara nyanyian itu semakin jelas, disertai hembusan angin malam yang dingin. Suara itu seolah datang dari angin, menyampaikan lagu yang terdengar merdu namun menyeramkan. Semakin mereka mendekat, semakin nyata suara itu. Hingga akhirnya, mereka melihat sosok seorang perempuan berambut panjang, berpakaian putih, sedang menimang bayi di bawah pohon rambutan. Kakek Arini memandang dengan ngeri, menyadari bahwa sosok perempuan itu sangat mirip dengan Susan, menantunya. Meski tubuhnya gemetar, ia memberanikan diri mendekat. Dalam hatinya, ia yakin bahwa perempuan itu adalah arwah Susan. Perlahan-lahan, ia berjalan lebih dekat, berharap bisa membawa kembali cucunya. Namun, tiba-tiba perempuan itu berhenti bergerak. Kakek Arini tahu, sosok itu sudah menyadari kehadirannya. Dengan suara bergetar, ia mencoba menenangkan dirinya. Bayangan Susan tetap berdiri, menimang-nimang bayi di pelukannya. Meski takut, kakek Arini terus mendekat, berharap bisa mengambil kembali Arini. Tapi Susan hanya menangis, lalu perlahan bergerak mundur tanpa melangkah, tubuhnya seperti terbawa angin. Kakek Arini berusaha mengejarnya, tetapi Susan semakin menjauh, hingga tiba-tiba ia terbang dan hinggap di atas pohon, masih memegang bayi itu. Kegelisahan melanda hati kakek dan neneknya. Mereka ketakutan melihat sosok yang seolah menyerupai Susan, menangis sambil tertawa kecil, menciptakan suasana yang mencekam. Tiba-tiba, sosok itu terbang menjauh, meninggalkan mereka dengan perasaan takut dan bingung. Tetapi, di tengah kebingungan itu, terdengar tangisan bayi dari dalam rumah mereka. Kakek dan nenek Arini segera berlari masuk, mengikuti sumber suara. Sesampainya di kamar, mereka terkejut melihat Arini kembali berada di ranjang bayinya, menangis keras. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, mereka melihat sosok perempuan yang mirip dengan Susan berdiri di samping ranjang, seolah menidurkan bayi mereka. Perempuan itu perlahan menoleh ke arah mereka, dengan tatapan penuh harap. Dalam diam, ia seolah berpesan agar mereka merawat anaknya dengan baik. Perlahan-lahan, sosoknya mulai memudar, menembus dinding kamar hingga akhirnya menghilang, menyisakan aroma wangi kembang kenanga yang memenuhi ruangan. Kakek dan nenek Arini hanya bisa saling memandang. Mereka tahu apa yang mereka saksikan malam itu bukanlah hayalan. Kejadian itu terekam jelas dalam benak mereka, mengingatkan bahwa meski Susan telah tiada, ia tetap hadir, menjaga anak sematawayangnya, Arini.